Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Peristiwa berdarah yang pernah terjadi di Indonesia yaitu penculikan dan pembunuhan perwira TNI Angkatan Darat di Lubang Buaya yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI, menambah daftar sejarah bangsa ini yang berdarah-darah. Kejamnya PKI dalam melakukan gerakan membuat rakyat marah besar pasca peristiwa tersebut. Banyak orang yang mengatakan dalam tulisan ataupun video yang mengatakan bahwa ini semua tidak ada hubungannya dengan PKI. Ini hanya masalah internal TNI Angkatan Darat. Mereka berusaha membersihkan nama PKI agar mungkin bisa bangkit kembali. Akan tetapi PKI sudah bangkrut dan sudah tidak cocok lagi dengan zaman modern seperti saat ini. Untuk mengetahui jejak PKI, kita jangan terpaku pada peristiwa G30 SPKI saja, tapi kita harus melihat jauh ke belakang. Dalam video ini, kami akan mengulas kondisi dan keadaan Indonesia, bahkan peristiwa yang terjadi sebelum para jenderal TNI Angkatan Darat tersebut dibunuh. Mari kita simak videonya. Kondisi Indonesia dalam periode tahun 1960-an. Pemilihan umum pertama yang dilakukan Republik Indonesia pada tahun 1955 memberikan hasil yang amat mempengaruhi bangsa dalam tahun 1960-an. Khususnya keberhasilan PKI menjadi pemenang keempat di belakang PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Ini mengherankan, karena pada bulan September tahun 1948, PKI melakukan pengkhianatan terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan melakukan pemberontakan di Madiun yang meluas ke Jawa Timur dan Jawa Tengah ketika Republik Indonesia saat itu mendapat serangan dari Belanda. Akan tetapi tujuan pemberontakan merebut pimpinan Republik Indonesia sebagai misi musuh yang baru kembali dari Uni Soviet tidak tercapai. Tentara Nasional Indonesia bersama rakyat berhasil mengalahkan PKI dan pendukungnya dalam 2 bulan. Namun ada pasukan PKI yang lolos dari penghancuran oleh TNI dan lari masuk ke daerah pendudukan Belanda. Dalam perang kemerdekaan kedua yang berkobar setelah agresi Belanda pada tanggal 19 Desember tahun 1948, pasukan-pasukan PKI yang lolos itu turut melawan Belanda. Oleh sebab itu, Kolonel Gatot Subroto sebagai pimpinan perlawanan di Jawa Tengah merehabilitasi anggota pasukan PKI tersebut. Maka pada tahun 1950, kita jumpa pasukan Maladi Yusuf yang merupakan inti pasukan PKI dalam pemberontakan Madiun. Juga pasukan Dikdo yang melawan batalion divisi Siliwangi di Wonogiri. Maka PKI pun lolos dari penghancuran total ketika mengkhianati perjuangan kemerdekaan. Tetapi rehabilitasi itu tidak menghilangkan kecurigaan dan kebencian rakyat yang timbul karena tindakan dan perilakunya. Ketika dalam pemberontakan Madiun, PKI membunuh banyak orang dan pejabat Republik Indonesia, khususnya umat Islam. Kecurigaan itu meningkat ketika PKI kembali sebagai organisasi yang sah, apalagi setelah menjadi pemenang keempat pada pemilu tahun 1955. Dengan bantuan induknya di Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok, pimpinan PKI makin memperbesar peran partainya dengan membentuk organisasi di semua daerah dan aspek kehidupan masyarakat. Sopsi di perburuan, BTI di pertanian, Sarbupri di kalangan perkebunan, SBKA di organisasi kereta api, CGMI di kalangan mahasiswa, dan lain sebagainya. Dalam perang dingin yang sedang berkecamuk di dunia, Uni Soviet amat berkepentingan Indonesia berada di pihaknya. Sebab itu Uni Soviet membantu PKI secara besar-besaran. Sesuai dengan sifatnya, PKI membentuk badan yang tugasnya menginfiltrasi organisasi lain dan mempengaruhi anggotanya agar mereka senang dan memihak menjadi simpatisan PKI. Dengan cara itu, PKI berhasil menjadi organisasi komunis terbesar di dunia, di luar Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Inilah yang memungkinkan PKI menjadi pemenang keempat pemilu pada tahun 1955. Bersamaan dengan itu terjadi perubahan pada sikap Presiden Soekarno. Pada tahun 1948, ketika PKI berontak,
Bung Karno dengan tegas menantangnya dengan menyerukan kepada rakyat untuk memilih antara Bung Karno atau PKI. Akan tetapi setelah 1950, ketika PKI makin kuat, ditambah oleh seringnya kunjungan Bung Karno ke Moskow, beliau tak lagi menganggap PKI sebagai masalah bagi Indonesia. Sebaliknya malah menjadikannya faktor yang memperkuat perjuangan bangsa. Bung Karno sejak tahun 1956 mengembangkan konsep politik Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis, dan tidak memperhatikan bahwa hal itu tidak sesuai dengan dasar negara Pancasila yang beliau sendiri sumbangkan kepada negara Republik Indonesia ketika kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945. Perubahan sikap Bung Karno besar sekali pengaruhnya terhadap kondisi dan perkembangan bangsa waktu itu. Penempatan PKI sebagai salah satu kekuatan utama dalam perjuangan bangsa menjadikannya peserta dalam kabinet pemerintah. Hal ini menjadikan PKI dan organisasi bawahannya makin berani menunjukkan dirinya menjadi sombong dan arogan. Kalau ada pihak lain yang kurang cocok dengan sikapnya, ia menghadapi mereka dengan kekuatan fisik. Tidak jarang terjadi perkelahian antara PKI dengan pihak yang menentangnya, terutama umat Islam. Indonesia makin diliputi suasana pertentangan dan konflik karena PKI makin mau menang sendiri. Kondisi saat itu menyerupai keadaan tahun 1948 sebelum pemberontakan di Madiun meletus. Bedanya adalah PKI sekarang dibela oleh Bung Karno. Pengaruh Perang Dingin. Di dunia internasional, Perang Dingin semakin seru, sekalipun kedua pihak yang berlawanan menjaga agar tidak terjadi eskalasi ke perang panas terbuka. Kemajuan dan kemenangan Vietnam Utara yang komunis atas Vietnam Selatan yang didukung sepenuhnya oleh Amerika Serikat makin menjadi kenyataan. Timbul pikiran bahwa setelah Vietnam runtuh sesuai teori domino, akan jatuh pula Thailand, Filipina, dan Malaysia. Maka secara strategis Indonesia menjadi makin penting bagi kedua pihak. Masing-masing amat berkepentingan agar Republik Indonesia berpihak dan meninggalkan politik luar negerinya yang bebas dan aktif. Politik luar negeri bebas aktif menjadi sikap tegas Indonesia sejak tahun 1948 sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila. Dengan sikap itu, Indonesia dapat melaksanakan semua ketetapan Undang-Undang Dasar 1945 dan mencapai tujuan nasionalnya, menghadapi dunia internasional yang makin keruh akibat Perang Dingin antara blok Barat dan blok komunis. Dalam keadaan itu, terjadi pergulatan intelijen di Indonesia. Dari pihak Amerika Serikat, CIA makin giat dan aktif bergerak. Demikian pula KGB dari Uni Soviet dan intelijen Cina. Pada tahun 1958, CIA berhasil mempengaruhi kaum militer dan politik di Sumatera dan Sulawesi untuk melawan pemerintahan pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituduh makin dikuasai kaum komunis. Terjadilah pemberontakan PRRI Permesta yang mendapat dukungan senjata, peralatan, personil dari pemerintah Amerika Serikat. Akan tetapi pemberontakan itu digagalkan TNI yang membela keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegagalan pemberontakan itu justru memperkuat posisi PKI. Partai-partai politik yang anggotanya ada yang mendukung PRRI Permesta dibubarkan dan dilarang, yaitu Masyumi dan PSI. Hal ini memungkinkan PKI makin dekat dengan Presiden Soekarno dan mewujudkan kehendaknya. PNI yang dikenal sebagai partai basis Bung Karno tak dapat mengimbangi kiprah PKI. Malahan suatu saat, Bung Karno mengatakan bahwa PNI kalah dinamis revolusioner dari PKI. Keunggulan Uni Soviet tampak ketika melengkapi Indonesia dengan alat dan persenjataan yang menjadikan TNI kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara, baik di darat, laut maupun udara. Dengan kekuatan itu, Republik Indonesia dapat merebut wilayah Irian Barat yang sekarang menjadi Papua dari kekuatan Belanda yang sejak berakhirnya konferensi Meja Bundar belum mau menyerahkan wilayah itu kepada Indonesia. Amerika Serikat menyadari kemampuan militer Indonesia yang unggul itu serta dampaknya pada Perang Dingin. Maka sebelum ofensif TNI berlangsung secara penuh, Amerika Serikat memaksa Belanda untuk mengalah agar tidak terjadi pameran keunggulan militer dengan alutsista Uni Soviet. Kondisi politik makin menajam. Setelah keberhasilan Indonesia mengatasi Belanda soal Irian Barat, Presiden Soekarno bukannya mengadakan konsolidasi ke dalam dan memperbaiki kondisi ekonomi yang jauh dari baik, melainkan melakukan konfrontasi terhadap Malaysia. Hal ini memberikan keuntungan untuk PKI yang berlipat. Pertama, Pulau Jawa makin kosong dari pasukan TNI.
memungkinkan PKI memperkuat posisinya di daerah yang amat menentukan untuk perebutan kekuasaan negara. Kedua, ekonomi nasional yang makin tertekan karena harus mendukung konfrontasi menyebabkan kemiskinan makin memburuk, suatu kondisi yang sangat menguntungkan PKI. Maka pada tahun 1960-an, PKI makin agresif dalam usahanya menguasai Indonesia. Namun ia sadar bahwa usaha itu menghadapi rintangan berat karena TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, tidak akan rela Indonesia dikuasai kaum komunis. PKI pun berhasil menginfiltrasi beberapa pasukan di Jawa Tengah, tetapi mayoritas kekuatan TNI Angkatan Darat masih setia kepada Pancasila. Berkali-kali Presiden Soekarno menegur pimpinan TNI Angkatan Darat yang beliau nilai kurang tegas, mendukung konsep Nasakom, dan menyebut TNI Angkatan Darat komunistu Pobi. Namun sikap pimpinan TNI Angkatan Darat timbul dari pendapat yang bukannya tidak mau patuh dan taat kepada pimpinan Presiden. Tapi TNI Angkatan Darat berpendapat harus melaksanakan Sabta Marga yang sejak tahun 1952 dengan persetujuan Presiden Soekarno menjadi pedoman sikap TNI seluruhnya. Dalam Sabta Marga ke-1 mengatakan bahwa para anggota TNI adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Sabta Marga kedua menegaskan bahwa anggota TNI adalah patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak kenal menyerah. Oleh karena itu, bagi TNI Angkatan Darat, sukar sekali kalau diminta mendukung konsep politik Nasakom. Akan tetapi itu tidak mengurangi kepatuhannya kepada Presiden Soekarno. Maka bagi PKI dan pendukungnya di Uni Soviet dan RRT, jelas bahwa usaha untuk menguasai Indonesia menghadapi tantangan berat dari mayoritas TNI Angkatan Darat dan para pendukung Pancasila. Masalah lain yang rumit adalah bahwa posisi PKI sangat tergantung kepada Presiden Soekarno. Selama beliau ada, perwujudan ambisi PKI aman dari tindakan TNI Angkatan Darat. Padahal mulai tampak adanya masalah yang bersangkutan dengan kesehatan beliau. Tim dokter yang dikirim oleh Republik Rakyat Tiongkok menemukan hal-hal yang cukup mengkhawatirkan. Rupanya dua hal itu amat mempengaruhi perkembangan keadaan dan pengambilan keputusan pimpinan PKI dan Moskow serta Beijing. Harus ada tindakan penentuan sebelum Presiden Soekarno tidak mampu lagi menguasai pimpinan Republik Indonesia. Maka gerak intelijen adalah makin menimbulkan kekacauan dalam masyarakat untuk mendukung perebutan kekuasaan. Juga unsur-unsur TNI yang memihak PKI makin diperkuat dan dipersiapkan untuk melakukan pemukulan. Adalah jelas bahwa perebutan kekuasaan memerlukan tindakan militer. PKI juga mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari kaum buruh dan petani. Presiden Soekarno mengadakan perubahan penting dalam kepemimpinan TNI dan kepolisian. Setiap angkatan dan Polri menjadi kementerian tersendiri yang masing-masing langsung di bawah Presiden. Maka ada Menteri TNI Angkatan Darat yang sekaligus menjadi Panglima TNI Angkatan Darat. Demikian pula untuk TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Polri. Maka dengan sendirinya Kementerian Pertahanan hilang fungsinya, baik fungsi administrasi maupun fungsi mengintegrasikan kekuatan operasional militer. Dari sudut intelijen dan politik angkatan yang berdiri sendiri dapat diadu domba satu sama lain sehingga menihilkan TNI. Usulan PKI disetujui Presiden Soekarno membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari kalangan buruh dan tani dengan persenjataan yang akan didapat dari Republik Rakyat Tiongkok. Satu usul yang jelas hendak memperlemah posisi TNI Angkatan Darat. Demo unsur PKI terhadap Kedutaan Besar Inggris disertai gerakan dalam gedung menemukan dokumen yang dinamakan dokumen Gilchrist. Dalam dokumen itu disebut adanya Local Army Friends yang berpihak pada Inggris Amerika Serikat sine Kolim. Organisasi intelijen BPI yang dipimpin oleh Dr. Subandrio melaporkan kepada Presiden Soekarno bahwa di TNI Angkatan Darat ada Dewan Jenderal yang merencanakan coup d'etat atau perebutan kekuasaan. Pendeknya diciptakan kondisi masyarakat yang memojokkan TNI Angkatan Darat sebagai pihak yang kontra revolusi yang salah. Sebab kemudian terbukti bahwa yang disebut dokumen Gilchrist adalah buatan KGB, intelijen Uni Soviet. Dan dewan yang ada di TNI Angkatan Darat adalah Dewan Jabatan dan Kepangkatan, yaitu dewan-dewan yang mengurus kenaikan jabatan dan pangkat perwira menengah pilihan dan perwira tinggi. Hal ini dilaporkan oleh Jenderal Ahmad Yani sebagai Menpangat kepada Presiden Soekarno. PKI makin marah kepada TNI Angkatan Darat yang menolak adanya Angkatan Kelima. Kondisi Indonesia pada tahun 1964 sudah penuh ketegangan yang amat terasa dan makin nampak dan jelas terasa gerakan PKI dan badan-badan yang dikendalikannya. Banyak terjadi gontokan-gontokan antara organisasi di bawah PKI dengan badan-badan lain yang dinilai melawan PKI.
Kondisi ekonomi makin parah, seperti makin sukar mendapatkan bahan makanan seperti beras dan harganya makin meningkat. Jalan-jalan antar kota makin rusak dan tidak terawat. Kesemuanya itu membuat kondisi masyarakat semakin tegang. Peristiwa G30 SPKI meletus. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, bangsa Indonesia dikejutkan oleh tayangan TVRI yang menyiarkan pengumuman Dewan Jenderal, satu badan yang tidak ada sebelumnya. Kemudian adanya berita tentang diambil atau diculiknya Menteri Pangat Letnan Jenderal Ahmad Yani beserta 5 orang pembantunya, yaitu Deputi Administrasi Angkatan Darat Mayor Jenderal Suprapto, Deputi Khusus Angkatan Darat Mayor Jenderal M.T. Haryono, Asisten Intelijen Angkatan Darat Mayor Jenderal S. Parman, Asisten Logistik Angkatan Darat Brigadir Jenderal Panjaitan, dan Inspektur Kehakiman Brigadir Jenderal Sutoyo. Usaha untuk mengambil Jenderal Abdul Haris Nasution gagal karena tindakan heroik dan cerdik Letnan 1 Korps Zeni Pierre Tendean dengan mengatakan kepada para penculik bahwa dialah Jenderal Nasution dan ia dibawa para penculik. Saya Nasution. Semuanya dibunuh oleh para penculik, ada yang dibunuh di rumahnya dan ada yang dibunuh di lubang buaya. Ternyata pasukan yang menculik berasal dari pasukan Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden. Adalah batalion di bawah pimpinan Letkol Untung yang menjadi induk pasukan-pasukan penculik. Diketahui bahwa Untung sekurang-kurangnya bersimpati dengan PKI dan malahan termasuk unsur TNI yang menjadi garapan Biro Khusus PKI. Gerakan yang dilakukan para Cakrabirawa itu bukan karena perintah pimpinan Resimen Cakrabirawa, tapi adalah karena perintah pihak yang dekat dengan Untung, yaitu Biro Khusus PKI yang dikendalikan pimpinan PKI DN Aidit. Maka dapat disimpulkan bahwa pemicu gerakan 30 September tahun 1965 adalah PKI. G30S bukan masalah internal TNI Angkatan Darat, melainkan usaha pimpinan PKI melikuidasi pimpinan TNI Angkatan Darat dalam agenda merebut kekuasaan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam usaha itu, digunakan unsur-unsur TNI Angkatan Darat yang dipimpin perwira yang berpihak kepada PKI. Kalau kemudian ada pendapat bahwa G30S merupakan masalah internal Angkatan Darat dan PKI menjadi korban dalam penyelesaian masalah itu, maka itu jelas merupakan usaha untuk menyelamatkan PKI. Kalau kemudian ada pendapat bahwa G30S merupakan masalah internal Angkatan Darat dan PKI menjadi korban dalam penyelesaian itu, maka itu jelas merupakan usaha untuk menyelamatkan PKI agar dapat bangkit kembali. Seperti ketika di tahun 1950, ada pemutarbalikan fakta pemberontakan Madiun dengan mengatakan bahwa peristiwa Madiun September tahun 1948 adalah provokasi Kabinet Hatta. Adalah kenyataan bahwa sekarang dalam alam reformasi berkembang kehidupan masyarakat yang serba liberal. Kondisi itu dimanfaatkan kalangan yang mendukung PKI untuk dapat bangkit kembali. Beberapa tindakan pemerintah Republik Indonesia yang dilakukan setelah terjadi G30 SPKI tentu ada yang kurang benar, seperti penindakan terhadap pihak yang dicurigai terhadap PKI tanpa ada penyelesaian hukum. Hal-hal itu sekarang digunakan untuk memojokkan pemerintah Republik Indonesia dan pihak-pihak pembela Pancasila untuk membuka jalan bagi bangkitnya PKI atau komunis gaya baru. Itulah sekelumit pembahasan tentang peristiwa ataupun keadaan politik Indonesia sebelum G30 SPKI terjadi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.